Oke, perhatikan layar ini anak-anak. Di sini ada gelombang transversal, di mana gelombang transversal itu kemarin Bapak katakan adalah arah getah sama arah gambarnya saling tegak lurus, ya. Baik, coba perhatikan ilustrasi gelombang ini, gelombang berjalan ini anak-anak. Di sini saya buat amplitudonya 1 cm. Coba perhatikan penggaris ini. Nah, jadi amplitudo yang dicapai itu adalah 1 cm. Ya, 1 cm. Nah, lalu frekuensi yang Bapak gunakan di sini adalah 3 Hz. Ya, frekuensi yang Bapak gunakan di sini adalah 3 Hz. Arti 3 Hz, ya, arti 3 Hz itu sama yaitu dengan 3 gelombang, ya, 3 gelombang. Ada 3 gelombang dalam waktu 1 sekon, ya, dalam waktu 1 sekon. Itu artinya 3 Hz. Jadi kalau dikatakan misalnya 2 Hz, berarti artinya ini apa anak-anak? 2 Hz berarti 2 gelombang dalam 1 sekon. Ya, betul. Jadi bisa kita simpulkan bahwa frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Jadi ya kalau 2 Hz tadi saya katakan itu ada 2 gelombang, ya, yang terjadi dalam waktu 1 sekon. Nah, jadi kalau kita lihat simulasi ini, kalau kita hentikan dia, pasti nanti dia akan terbentuk 2 gelombang, ya, pasti akan terbentuk 2 gelombang dalam waktu 1 sekon. Kalau dia 1 Hz, oke. Nah, kalau dia 1 Hz, apa yang terjadi, ya? Nah, 1 Hz artinya berarti dalam waktu 1 sekon terdapat 1 gelombang. Itu dia, ya. Dalam waktu 1 sekon terdapat 1 buah gelombang. Nah, jadi kalau kita bandingkan 1 Hz dengan 2 Hz, 1 Hz dengan 2 Hz, 3 Hz, kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dari sini, anak? Ada yang bisa? Apa perbedaan antara frekuensi 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz? Jadi, apa anak-anak? Kalau semakin 1 besar, Hz punya 1 gelombang. kalau semakin besar frekuensinya, bisa kita lihat cepak gambarnya bagaimana. Nah, cepak gambar itu kemarin apa rumusnya? Panjang gelombang dikali frekuensi, iya kan, anak-anak? Panjang gelombang dikali frekuensi. Masih ingat ini kan, yang Bapak jelaskan yang minggu lalu. Kalau semakin besar frekuensi, maka bagaimana cepak gambarnya? Cepak gambarnya Makin besar. betul. Maka cepak gambar di sini makin besar, anak-anak. Ya, makin besar. Nah, lalu kita perhatikan lagi. Kalau semakin besar frekuensinya, bagaimana panjang gelombangnya? Bagaimana panjang gelombangnya? Ayo, ada yang bisa menjawab? Kenapa, Pak? Kalau semakin besar frekuensinya, bagaimana panjang gelombangnya? Makin pendek. Iya, betul sekali. Makin pendek. Nah, itu dia. Nah, jadi dari sini kita tahu konsepnya, ya. Oke. Kita baca, ya. Perhatikan gambar di samping. Ya, perhatikan gambar di samping. Jika waktu yang dibutuhkan gelombang tersebut menempuh jarak A sampai B adalah 7 sekon, ya, 7 sekon. Artinya waktu yang dibutuhkan, ya, waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh jarak dari A sampai ke titik B ini, itu katanya hanya 7 sekon. Nah, pertanyaannya, berapa cepat rambat gelombangnya ini? Cari dulu. Wah, Samuel sudah dapat cepat ini anak ini. Oke, anak-anak yang lain. 5,7 ya Samuel. 5,7 apa ini? Meter per sekon kah? Atau sentimeter per sekon?
belum paham anak-anak, simak penjelasan Bapak. Ini yang 10 meter ini anak-anak, ini kan ada 10 meter, ya kan? Ini jarak antara satu lembah ini, ya, jarak satu lembah atau jarak satu bukit, ya, jarak satu bukit. Artinya berarti ini adalah jarak setengah gelombang, ngerti nggak? Jarak setengah gelombang. Setengah gelombang itu katanya adalah 10 meter. Berarti kalau satu gelombang itu berapa meter? Ya otomatis 20 meter, ya kan? Nah, karena ini adalah 10, otomatis ini juga 10 kan? Berarti satu panjang gelombang itu adalah 20 meter. Ya. Lalu kemudian anak-anak di sini diketahui bahwa banyaknya gelombang di sini yang terjadi adalah dari A sampai B. Itu tadi kan, dari A sampai B. Berarti kita hitung. Ini satu gelombang, ini dua gelombang. Berarti N-nya 2. N-nya 2 gelombang. N-nya 2 gelombang. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa cepat rambat? Nah, cepat rambat itu tadi saya katakan rumusnya adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Panjang gelombangnya itu adalah 20 meter, anak-anak. Sementara frekuensinya kan belum ada, ya kan? Nah, frekuensi anak-anak itu tadi rumusnya apa? Rumusnya apa? Gelombang dibagi dengan waktu, ya, waktu dari A ke B, iya kan? Nah, banyaknya gelombang dari A ke B itu 2. Tulis 2. Waktunya 7. Maka hasilnya adalah 2/7, ya, 2/7 Hz. Nah, selanjutnya substitusikanlah ini untuk persamaan ini, ya kan? Masukkan nilai F-nya atau frekuensinya 2/7, ya, 2/7 per sekon, ya. Nah, lalu ini kita selesaikan. 20 meter dikali 2 40 meter, 7 sekon, ya kan? Berarti 40 dibagi 7 berapa? 40 dibagi 7 bisa berapa? 5. 35 5,50 bisa berapa? 7 ya? 49. Iya, jawaban si Samuel benar. 5,7 meter per sekon. Itu dia. Baca sama-sama ya untuk soal ini. Ya, kita baca sama-sama. Seorang siswa mengamati dan mencatat pergerakan gelombang pada permukaan air. Dalam waktu 20 detik terjadi 4 gelombang. Ya, dalam waktu 20 detik terjadi 4 gelombang. Jika jarak antara dua puncak gelombang adalah 4 meter, gambarlah sketsa gelombang dan hitunglah cepat rambat gelombangnya. Nah, di sini kamu disuruh untuk menggambar nih. Ya, kamu disuruh untuk menggambar. Kita jawab bersama aja ya. Nanti ada kok saya kasih tugas di GC. Hanya satu soal aja. Silakan dikerjakan. Nah, jadi kalau seperti ini soal, ini kan soal cerita, ya. Ada seorang siswa katanya mengamati dan mencatat pergerakan gelombang pada permukaan air. Nah, ini contoh gelombang transversal, ya. Dalam waktu 20 detik katanya terjadi 4 gelombang. Kita gambarkan 4 gelombang ya. Jadi waktu, ya ini gambarnya. 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang. Sudah pas? 1, 2, 3, 4. 4 gelombang ya. Jadi sampai sini 20 sekon, ya, 20 sekon atau 20 detik terjadi 4 gelombang. Jika jarak antara dua puncak gelombang itu 4 meter. Puncak itu kan ini, anggaplah ini 1, ya kan? 2 puncak, ya, 2 puncak, 1, 2. Oke, ini jaraknya katanya berapa? 4 meter. Oke. Nah, berapa gelombang ini antara dua puncak ini? Itu dulu pertanyaan Bapak. Berapa gelombang itu? 1. 1. Kita hitung. Ini kan seperempat kan?
Ini juga seperempat. Berarti seperempat ditambah seperempat, setengah. Tambah setengah, 1. Iya, betul. Berarti yang 4 meter ini anak-anak, yang 4 meter ini, itulah panjang gelombangnya. Ya. Artinya satu panjang gelombang itu sama dengan 4 meter. Oke. Panjang gelombang sudah dapat. Lalu berikutnya adalah hitunglah cepat rambatnya katanya. Nah, cepat rambat itu adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Oke. Panjang gelombangnya adalah 4 meter. Panjang gelombangnya adalah 4 meter. Frekuensinya berapa? Frekuensinya berapa, Nana? Nah, cara mencari frekuensi adalah banyaknya gelombang dibagi waktu. Itu tadi kan? Banyak gelombangnya berapa? 4. Waktunya berapa? 20. Berarti sama-sama dibagi 4 ini kan? 1/5. Nah, 1/5 Hz. Berarti sini dikali 1/5 Hz. Maka ini kita bagikan. 4 dibagi 5. 0,8. Ya, 4 dibagi 5 meter per sekon. Ganti ini per sekon ya. Berarti 0,8